Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Power Breakfast, kita di segmen Create Up, di mana himpitan kebutuhan ekonomi saat ini membuat generasi milenial disebut sulit untuk memiliki rumah secara pribadi. Apalagi dengan harga yang semakin mahal hingga suku bunga yang semakin tinggi membuat rumah makin sulit dicapai oleh generasi milenial. Gapai. Milenial susah punya rumah harus gimana? Padahal pemerintah sudah memiliki berbagai program untuk meringankan masyarakat berpenghasilan rendah dengan subsidi selisih bunga sampai rumah subsidi. Namun hal itu dinilai kurang membantu para generasi milenial dalam memiliki rumah, apalagi generasi milenial yang juga menjadi generasi sandwich yang terhimpit kebutuhan orang tua, diri sendiri, dan keluarga. Bukan hanya kaum milenial, akses terhadap tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan primer masyarakat. Didasari kebutuhan tersebut, kepemilikan atas hunian menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan. Saat ini skema pembayaran populer yang ditawarkan oleh bank adalah kredit kepemilikan rumah atau KPR. Tidak hanya itu, perusahaan startup penyedia layanan teknologi finansial atau fintech Ideal juga melakukan launching platform agregator layanan kredit kepemilikan rumah atau KPR secara digital. Platform ini didesain dengan membantu calon pembeli mengajukan pinjaman untuk hunian yang dipilih menggunakan ekosistem digital Ideal. Simak perbincangan ajukan KPR dengan cepat lewat platform digital berikut ini. Oke, tampaknya kalau ngomongin kebutuhan rumah ini adalah kebutuhan sangat mendasar yang bukan hanya dibutuhkan oleh generasi milenial, tapi generasi-generasi lain juga. Betul, karena memang kita lihat harga rumah semakin mahal, bahkan akhirnya ada juga yang shifting begitu ya Prisa, sepertinya saya belum mampu deh beli rumah, akhirnya mungkin bergeser sedikit ke apartemen dengan harga-harga yang lebih terjangkau atau bahkan sewa. Nah, ini memang permasalahan yang kita lihat sampai dengan saat ini masih banyak ditemui ya, tidak hanya generasi milenial tapi tadi generasi non milenial, tapi juga ada juga loh generasi Z begitu atau generasi yang baru lahir di tahun 2000-an ke atas sudah punya rumah juga nih Prisa. Ya, nah buat yang belum memiliki rumah dan mengimpi-impikan untuk bisa memiliki rumah, mungkin apa yang akan kita hadirkan perbincangannya kali ini bisa menjadi solusi. Di mana tema kita kali ini adalah mengenai ajukan KPR dengan cepat lewat startup ataupun platform digital. Dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Albert Surjaudaja, CEO founder dan juga CEO dari Ideal. Selamat pagi, Mas Albert. Pagi semuanya. Ya, Mas Albert, ini terkait dengan tema kita pagi hari ini begitu ya, ngomong soal kepemilikan rumah ataupun KPR. Melihat fenomena yang ada bahwa generasi milenial semakin sulit untuk menggapai rumah, ini dari Ideal melihatnya seperti apa terkait dengan kepemilikan rumah dengan skema-skema yang ada di Indonesia saat ini? Jadi kita lihat itu KPR itu di Indonesia masih by far the preferred method ya kalau untuk cara pembelian rumah. Jadi kalau menurut data BI itu KPR masih 75% dari pembelian rumah itu memakai KPR. Jadi udah pasti itu salah satu yang tetap masih dipilih masyarakat karena ya emang most people cannot quite afford to pay cash. Uh, dan ini industri yang akan tetap bertumbuh terus ke 5 tahun ke depan akan tumbuh 17% ya, jadi double digit growth. Dan sebenarnya dalam keadaan seperti itu uh, mayoritas calon pembeli itu tetap melihat KPR sebagai produk yang lumayan kompleks dan ribet ya. Jadi kurang sepenuhnya memahami gitu sih. Padahal tetap itu salah satu KPR produk yang benar-benar diperlukan kalau membeli rumah lah istilahnya. Oke, nah apa yang menjadi keluhan utama nih dari masyarakat tampaknya selain harga, mengapa kayaknya kok sulit nih memiliki rumah? Yes. Jadi sebenarnya masalah tuh kalau mau apply KPR itu kita lihat ada 5 ya lewat research kita. Nomor satu itu orang kadang sulit untuk mau tahu mulai di mana, apalagi orang yang sebelumnya belum pernah apply KPR. Jadi mau cari tahu tentang produk, membandingkan dan memilih produk itu tuh susah karena info tuh sangat tersebar dengan setiap bank standar informasi pun berbeda dan di tempat-tempat berbeda. Jadi susah lah to compare and contrast. Satu itu. Dua itu kadang ada ketidakyakinan ya dari sisi yang mau apply, apakah mereka itu memenuhi syarat kredit atau enggak. Jadi kredit checking lah istilahnya.
Ketiga, prosesnya itu nggak hanya panjang dan tidak terstandarisasi, tapi masih sangat manual. Ya, di mana proses masih lewat WA, lewat email, Mhm. dan tergantung yang handle tuh kasusnya siapa. Jadi sebuah proses yang lumayan buruk lah experience-nya. Dan nggak hanya itu, kalau mau apply lebih dari satu bank itu harus satu-satu gitu, dan proses itu diulang berkali-kali ya. Alasan keempat itu dari sisi security itu ada minim proteksi data sensitif ya. Jadi contohnya kalau mau apply lewat bank, nanti bisa dia minta lewat WhatsApp gitu. Kalau itu kan dokumen sensitif ya, kartu keluarga, KTP, dan itu bisa dengan sangat gampang di forward ya. Hmm. Jadi itulah kita lihat eh, maksudnya isu-isu yang paling penting. Pokoknya intinya sebuah proses di mana pelamar itu nggak memiliki kendali, control over the Hmm. process. Ya gitu sih. Apa yang kemudian dihadirkan oleh Ideal sebagai jawaban dari permasalahan yang banyak ditemui masyarakat dalam mengajukan atau menggunakan skema KPR sejauh ini? Ya, jadi sebenarnya yang kita benar-benar mau kasih buat masyarakat itu kita memberikan kontrol penuh kepada calon pembeli rumah ya. Di mana udah kayak order makanan lewat GoFood atau tiket lewat Traveloka, kita mau kasih kontrol. Jadi nomor satu, melalui aplikasi Ideal itu pengguna bisa mencari tahu apa produk KPR yang paling cocok. Jadi lewat fitur namanya Ideal Compass ya, di mana kita itu mengumpulkan produk-produk dari semua bank partner kita, dan kita masukin satu tempat, di mana jadi orang nggak usah pusing gitu. Oh, kalau mulai lewat sini aja. Oh, saya itu saya segini, saya spek segini, saya mau DP segini, mau produk seperti ini. Nah, nanti kita kasih feature sama recommendation. Jadi satu itu. Dua, kita juga ada namanya fitur namanya ideal checking, di mana eh, calon debitur itu bisa mengetahui history kredit mereka secara instan lah ya. Jadi nggak usah panik, ini sebenarnya saya eligible nggak sih buat KPR. Kedua itu. Ketiga, pengguna itu bisa mengajukan langsung ke 3 bank sekaligus ya. Jadi tadi kan saya bilang salah satu masalahnya itu prosesnya nggak standardized dan harus diulang-ulang kali. Nah, kalau lewat kita udah digital, semua lewat satu platform dan bisa ke beberapa bank sekaligus. Dan terakhir itu di aplikasi kita itu perlindungan datanya emang didesain dari pertama untuk secara aman ya. Jadi contohnya kita pun baru mendapatkan sertifikasi internasional ISO 27001, di mana itu Information Security Management System. Jadi emang dibangun with security in mind. Gitu sih. Jadi tapi overall emang goalnya itu mau mengembalikan kontrol dan kendali kepada calon pembeli rumah sih, itu sih. Oke, jadi kalau selama ini kita mengetahui bahwa mengajukan KPR itu kebanyakan adalah memang ke perbankan. Nah, sebenarnya Ideal ini sendiri juga masih bekerja sama dengan perbankan-perbankan tersebut, tapi lebih praktis saja karena lewat platform digital, begitu ya? Betul, jadi kita itu mau bekerja sama dengan bank, bukan Hmm. mau berantem sama bank lah istilahnya kan. Kita mau benar-benar buat customer itu dia bisa lihat kayak, oh saya rumahnya kayak gini, jadi KPR yang cocok buat ini apa. Jadi contohnya kan misalnya kalau di primary market ya, di mana itu kan biasa satu development hanya kerjasama dengan bank A, B, C. Nah, di platform kita itu semua ke reflect gitu. Oh, kalau misalnya dia pilih properti yang ini, oh berarti cuman yang dikasih lihat cuman produk yang emang bekerja sama gitu. Kalau buat secondary memang berbeda, tapi jadi sebisa mungkin kita buat setiap orang journey-nya kita sangat sangat tailor lah. Jadi very contextual. Oke, ini cukup menarik begitu ya. Tapi segmen mana akhirnya memang dituju oleh Ideal dalam layanan yang diberikan ini? Nah, jadi target utama kita itu adalah milenial dan ke bawah ya. Jadi berarti yang usianya antara 26 sampai 40 tahun ya. Hmm. Jadi mereka itu biasa calon pembeli rumah pertama atau rumah kedua, satu itu. Jadi kadang mereka baru pertama kali ya expose ke KPR. Jadi mungkin mereka perlu lebih banyak bantuan dan pengetahuan. Dan juga mereka itu segmen populasi yang udah sangat terbiasa menggunakan produk digital. Dan sangat terbiasa yang saya bilang tadi mempunyai kontrol gitu loh di berbagai aspek hidup mereka, mau mulai dari pesan tiket, mau mulai dari pesan makanan, pesan e-commerce. Jadi kita itu emang membangun produk ini dan service ini buat segmen itu gitu loh. Dan kami yakin ini platform yang sangat cocok, karena nggak hanya itu, di mana kita ikutin the digital trend, tapi
keperluan rumah itu semakin lama semakin penting, apalagi setelah pandemi COVID ya. Kita ngelihat trennya di mana orang itu mulai lebih sadar kepentingan rumah gitu, karena kan sekarang work from home itu Ya. lebih sering ya. Jadi orang tuh sadar gitu, oh sebenarnya rumah itu sesuatu hal yang penting ya. Dan ini kita lihat trennya itu naik lah gitu sih. Oke, karena memang backlog perumahan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Baik, kalau berbicara mengenai perkembangan dari user gitu ya, atau target tadi yang disasar ya milenial ke bawah gitu, sejauh ini sejak peluncuran dari Ideal, bagaimana perkembangannya? Jadi sebenarnya kita baru pilot project itu baru beberapa minggu yang lalu lah. Jadi kita masih nunggu data masuk nih, dan kita pun baru mulai di satu development di apartemen Southgate by Sinarmas Land yang ada di Tanjung Barat di dekat TBC Matupang. Oke. Jadi masih nunggu data sih sebenarnya, dan kita mulai dengan pilot supaya kita memastikan prosesnya itu sudah lancar dulu ya. Takutnya nanti udah launching besar-besaran, malah nanti kurang ini kurang itu. Jadi kita nomor satu buat kita itu customer experience. Jadi Oke. kita mau make sure dulu bahwa dengan pilot, oh emang ini semuanya oke. Dan nggak hanya buat customer juga, tapi dengan partner-partner kita, yaitu bank sama developer. Oke, buat yang di rumah ya, yang ingin punya bisnis sejenis, mendirikan platform digital seperti Mas Albert dan kawan-kawan ini, dalam mempersiapkan pilot project ini butuh waktu berapa lama? Kalau kemarin kami sempat ngobrol dengan salah satu startup di bidang grocery yang mengklaim super cepat gitu ya, katanya 10 tahun. Nah, kalau dari Ideal bagaimana? Jadi sebenarnya ide ini muncul di saat pandemi sih ya. Jadi mungkin awal pertengahan 2021. Jadi sebenarnya yang lama itu ideasinya sih, di Ya. mana kita benar-benar kayak orang tuh sebenarnya perlu butuh apa ya, customer research. Kita tuh harus benar-benar keluar rumah lah istilahnya, dan benar-benar tanya ke customer. Jadi mereka tuh maunya apa sih, pain point-nya apa. Oke. Jadi itu biasa yang lama itu bisa setahun, soalnya itu ide dari pertama sama sekarang tuh mungkin sedikit berbeda ya. Tapi Ya. pembangunan produk sendiri sih mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun ya, tergantung sekompleks Oh, apa berarti produk. nggak terlalu lama ya? Dan tapi memang akhirnya mencari ide, kemudian sampai eksekusi, bahkan tadi pilot project tetap membutuhkan waktu, dan tapi semoga kita bisa belajar begitu ya dari apa yang sudah dilakukan Ideal sejauh ini. Oke, thank you Mas Albert atas sharingnya kali ini. Sukses selalu untuk Ideal ke depan dan sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Thank you, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih sama Mas Albert, dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Fajar Wayong. See you See you in in the the morning. morning.